pembelajarannya apa yang ingin Ibu capai sebenarnya pada pertemuan nanti? Ini saya masih apa 2 poin dulu di sini tujuannya. Iya. Pertama, peserta didik dapat memahami Iya. fungsi sosial dari expressing suggestion dan advice. Iya. Nah, karena di situ antara suggestion dan advice itu ada saling keterkaitan. Oh, gitu, Sama-sama memberikan pendapat, Iya. cuma dalam bentuk pendapat seperti yang biasanya, ada juga bentuk nasihat. Nah, yang kedua itu peserta didik bisa mengidentifikasi frase dan kosakata yang berkaitan dengan expressing suggestion dan advice tersebut. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pertemuan nanti. Iya. Luar biasa sekali. Selama ini gimana Bu? Sebelumnya apakah anak kita ini sudah pernah mempelajari ini atau ini masih pertemuan yang pertama pada materi ini? Ini masih pertemuan yang pertama tentang expressing suggestion ini. Pertama. Iya, makanya kan kalau misalnya nanti di pertemuan pertama ini siswanya mungkin masih kurang kolaboratif atau kurang bisa memahami dengan apa dan teknik yang saya sampaikan nanti di kelas. Iya. Mungkin kan dari pengalaman budaya yang sudah banyak belajar di guru penggerak, bisa nanti membantu saya untuk menyusun kembali teknik atau model pembelajaran yang lebih bervariatif supaya saya dapat mencapai 2 dari tujuan pembelajaran ini. Bagus sekali Bu ya. Iya. Sebenarnya kita ini hampir semua sama. Kita ini sama-sama belajar bukan? Kita juga sama-sama belajar menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang berbeda kan. Supaya memang tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu bisa terlaksana atau tercapai dengan optimal. Ya. Untuk area pengembangannya Bu yang ingin dicapai di kelas nanti bagaimana Bu kan setelah Ibu melaksanakan ketika Ibu melaksanakan pembelajaran nantinya area pengembangan yang ingin dicapai itu apa saja? Memang biasanya kalau di dalam bahasa Inggris itu Iya. kan kita lebih fokus kepada dia speaking, dia writing, kemudian ada listening dan juga reading. Keempat poin itu memang menjadi target utama daripada pembelajaran daripada tiap materi bahasa Inggris ini. Nah, tidak hanya siswa itu bisa bicara, tapi dia juga bisa menulis. Kemudian dia selain mendengar, dia juga bisa lebih fasih dalam membaca. Berarti pada tujuan pembelajaran kali ini area pengembangannya ingin 4 poin inilah yang ingin dikembangkan ya. Ya, semoga. Ya, luar biasa sekali Bu karena memang saya juga merasa terkadang bahasa Inggris ini kita bisa menulis tapi tidak memahami dan terkadang kita tahu artinya tapi kita tidak paham apa makna dari kosakata yang ada pada bahasa Inggris tersebut. Luar biasa ini Bu. Memang kalau misalnya area pengembangan yang ini tercapai di kelas, saya yakin juga pembelajarannya mungkin lebih menarik ya. Kemudian anak-anak kita pun bersemangat karena memang terlibat langsung seperti itu kan dalam proses pembelajaran. Kemudian Bu kan dari 4 pengembangan ini dicapai, pastinya kan Ibu sudah mempersiapkan. Saya yakin bisa mempersiapkan strategi apa saja yang akan Ibu lakukan belajar nantinya di kelas Bu. Jadi di sini strategi yang sudah dipersiapkan untuk di pertemuan nanti apa saja? Di sini saya coba untuk melakukan pendekatannya dulu secara komunikatif. Jadi dia itu komunikatif approach namanya, yaitu dengan cara menggunakan bahasa untuk berkomunikasi secara nyata. Jadi kan langsung oral communication, nanti mungkin saya bisa mengajukan pertanyaan pemantik dulu sebelum saya menyajikan materi yang akan dipelajari hari ini. Kira-kira kalau begini kasusnya, bagaimana ungkapan dari mereka? Pastinya dalam bahasa Indonesia dulu supaya lebih mudah dipahami nanti. Nah, kemudian teknik yang saya gunakan ini mungkin role playing, di mana siswa nanti saya haruskan untuk memberikan tanggapan daripada kasus yang saya sampaikan nanti. Misalnya kawanmu ini sedang mengalami masalah seperti ini. Jadi expressing dari suggestion atau advice yang bisa peserta didik sampaikan itu dalam bentuk bagaimana dan bagaimana cara menyampaikannya. Nah, kemudian yang kedua
menurut saya supaya nanti pembelajarannya lebih menarik, saya coba menyesuaikan dengan penggunaan media. Tujuannya itu supaya dapat memfasilitasi pemahaman siswa melalui media yang menarik dan juga beragam. Nah, rencananya 2 poin itu dulu, Bu. Strategi yang sudah dipersiapkan ini luar biasa bagus. Saya lihat ini, Bu, ya. Sudah terinci, Bu, ya. Hanya coba implementasi aja, nggak tahu cocok apa kan, nanti terserah Ibu lah sebagai nanti yang akan mengobservasi saya di kelas. Nah, tapi saya perhatikan sejauh ini dari penyampaian Ibu, tekniknya juga sudah dipersiapkan, ada teknik role play. Gimana itu siswa aktif kan? Karena memang kita pahami ya dalam pembelajaran ini sebenarnya apa menjadi yang kita persiapkan. Kalau anak tidak teraktif, ya maka pembelajarannya tidak aktif dan efektif juga, kan seperti itu ya. Tapi di sini saya lihat Ibu sudah menyampaikan, sudah mempersiapkan media. Dan kita berharap ya dengan media yang persiapkan nantinya kan anak kita itu lebih semangat. Apalagi kita berharap mereka bahagia seperti itu bukan dalam proses pembelajaran ini, karena dengan mereka termotivasi untuk belajar dan merasa bahagia, proses pembelajaran kita di kelas itu kan semakin menarik, aktif, hidup begitu. Betul. Luar biasa, Bu, ya. Luar biasa sekali ya. Tujuan pembelajarannya sudah Ibu disampaikan. Area pengembangannya juga sudah jelas kemana arahnya. Ya, strategi yang dipersiapkan juga sudah matang sekali bisa lihat. Mungkin sudah bagus ini. Kira-kira ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Ya, bisa kita lanjutkan. Bajunya orang kecil. Kita yang udah besar ya. Itu hari sudah mau Pergi. 10, 11 sudah Ujian. Itu masuk sekolah bulan 1, bulan 2. Libur lagi. Selesai. 3 sudah ujian. Hari ini baik. 180 hari lagi. Ada. Ada lagi nakal-nakal, ada lagi buku lagi. Iya. Selesai. Setelah itu lepas baju seragam, baru pusing tahu Liburan. kemana. Tiba-tiba pagi-pagi tidur di depan beranda rumah. Apa ini? Udah, salim. Ya Allah, udah diapi sama dia, kapan dilamar. Ya Allah. Anjing masa anak Dari kita. mana duit? Anjing kenapa gak ada sama Yang Bukan ini biar sama kita terus selama. Maksudnya kayak di lagu beli Gusto kan itu. Banyak lihat Oke. Nah, ini yang selanjutnya adalah bagaimana memberikan nasihat. Bagaimana? Ya, oke. Kita lanjut lagi. Ada lagi di sini. Nah,
kemudian progresi, mungkin ini sejak sekali kopi, ini saya betul, saya mikirkan, kemudian yes, maybe I should, mungkin saya harus. Nah, kalau bisa bahasa Inggris saya akan ngomongnya. Ayo belajar. Satu hari lihat. Apa? Belajar online. Kalau nggak sempat pesen kok. Saya merasa surprise kemarin. Ada salah satu dari adik kamu, dia mau belajar online, dia punya cita-cita ingin pergi ke abroad, pergi keluar negeri. Nah, jadi dari jauh-jauh hari dia sudah persiapkan dirinya buat belajar online, 1 bulan bayar 100.000. Diajarin. Untuk apa? Untuk improve, menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah ilmu kamu. Cuma bayar 100.000, belajar secara online, dapat ilmu dengan kamu habiskan uangmu untuk main cheat, ya kan? Atau menonton sesuatu yang nggak perlu, habis paket tapi nggak ada gunanya. Semangatlah pokoknya buat anak-anak yang makan yang begini. Udah bisa memikirkan cita-cita apa? Coba sih ya. Kalau ada yang niat jadi polisi, jadi tentara, jadi militer atau apa, udah bisa menyehatkan fisik kamu. Ketika dites, kamu bisa bukan hanya dengan uang, tapi dengan dan sehat. Jangan merokok. Nanti jumpa 5 tahun yang akan datang. Siap. Tiba-tiba jumpa di perempatan jalan beli. Sudah pakai baju setelah? Nah gitu ya. Iya kan? Panas menyerang tuh. Bas, gak kenal ibu. Kenal bu. Kayak gitu ya. Yang itu mas. Sudah. Oke. Lanjut. Aja bertemu aja bu. Ya. Kalian yang ketiga nggak boleh panas lagi. Ya. Yo. Apa kendalikan emosi. Berlanja akan menghadapi dengan dunia yang sebenarnya. Ini deket kok. Semua bisa. Jangan malas-malas beribadah. Bapak kesehatan. Orang Sumbangan. Iya, yang lagu-lagu yang sering kita nyanyi. Orang tua mati, istri mati, mati. Ya kan Bas? Iya. Coba katakan. Semua ada gratis sekarang ya? Yes. Bisa. Sate. Makan ya Pak ya? Ganti. Yang mau kan sudah bayar Pak? Yes. Udah mau pergi. Yes. Oke, kita lanjut. Nah, iya. Cara menolak. Menolak. Tadi menerima, sekarang menolak. Nah, refusing suggestion, menolak saran atau pendapat atau nasihat. Oke, caranya gampang. Kita cuma melihat di sini. Nah, ada kata-kata. Ini dia. Ini adalah stop. Nah, I can. Ini dasarnya I can. Tapi karena udah ditambah nt, jadi I can bacanya. I can. I can't do that. Saya tidak dapat melakukannya. I am afraid I can't. Saya takut saya tidak bisa. Could you give me another way? Bisa nggak kamu berikan pendapat yang lain atau jalan keluar yang lain? Ya, I think it can't solve my problem. Saya pikir hal itu tidak dapat menyelesaikan permasalahan saya. Kemudian, I'm not sure. Saya tidak yakin. How about other suggestion? Bagaimana menurut pendapat yang lain? Kemudian, I don't think I can. Saya nggak tahu, nggak bisa berpikir. Saya bisa I don't think I can. Nah, itu salah satu bentuk
Mano? Wah. Gampang kan? Gampang. Oke. Gampang kali itu. Gampang kali Bu ya. Tinggal ngomong aja ya. Iya, Bu. Sebenarnya semua orang punya kesempatan untuk bisa bahasa Inggris. Seandainya dari dulu waktu SMP kalian fokus 6 tahun. Dengan SMA ya kan, 6 tahun pasti udah bisa. Karena kenapa? Ketika kamu umur 2 tahun, kamu sudah bisa bicara bahasa apa? Apa? Belajarnya dari mana? Dari kandungan ibu. Ibu selalu berbicara bahasa papa dan kamu mendengar waktu kamu berada dalam perut. Jadi begitu kamu keluar nampak bumi ini, ibu pun juga mengajarkan kamu dengan bahasa-bahasa itu. Tiba-tiba umur 2 tahun, kamu udah bisa bilang kade. Ya kan? Kade mah, udah bisa bilang itu kan? Iya, Bu. Itu nih. Nggak tahu ya? Oh gitu ya. Apa ini? Kayaknya dari dulu waktu SMP kalian fokus 6 tahun. Dengan SMA ya kan, 6 tahun pasti udah bisa. Karena kenapa? Ketika kamu umur 2 tahun, kamu sudah bisa bicara bahasa apa? Apa? Belajarnya dari mana? Dari kandungan ibu. Ibu selalu berbicara bahasa papa dan kamu mendengar waktu kamu berada dalam perut. Jadi begitu kamu keluar nampak bumi ini, ibu pun juga mengajarkan kamu dengan bahasa-bahasa itu. Tiba-tiba umur 2 tahun, kamu udah bisa bilang kade. Ya kan? Kade mah, udah bisa bilang itu kan? Iya, Bu. Itu nih. Nggak tahu ya? Oh gitu ya. Apa ini? Ngomongin deh. Kalau bahasa Aceh Utara, itu bini. Anak peng. Hah? Anak peng. Apa? Sabe, apa? Anak peng. Anak peng. Sabe, apa? Lalu ada aku. Kalian panjang apa? Kapan ada aku? Apa ini? Itu tempat kunci kalian. Anak peng dah. Siapa yang ajar? Dengar sayangku. Kayaknya adik-adikmu selalu meneguriku. Putri dah, oke. Udah sayangku. Baik, siap. Iya, teruskan. Udah ngelihin ibu ngelih. Tunjukin dulu. Karena kita wong Jawa. Ngelih ibu ngelih. Takut kasih. Siapa nampak ada Sipa? Nampak, Mak. Karena diputar semua itu. Ditengok mana yang bagus. Gini kau taruh sini. Kasih. Pasti yang di ban ke ini. 2 kali kan dia 2 kali. 2 kali. Dua kali itu dibilang dah. Saya dengan santainya bikin video. Cepat kau pun. Pagi gitu. Jadi gimana nih caranya?
Bu, atlet lah nggak boleh bu. Atlet nggak boleh gemuk. Kemudian kata Tony, you should take some sleeping pill. Kita pecahkan di sini. Kamu minum obat, sehat sih. Apa nama obat tidurnya? Sinti. Baygon. CTM, tidur lama itu, tidur cantik nanti jadinya, kan? Tapi nggak dianjurkan, ya. Kalau misalnya yang benar saya kasih banyak-banyak dong. Nah, gitu ya. Udah yuk jemput kata malaikat Israel. Jadikan dia bisa. Kata Pandu, I think I need to improve this. Nah, si Pandu ingin memperbaiki bahasa. What do you think I should do? Apa yang harus saya lakukan? I think you should take an English, or saya pikir kamu bisa mengambil observasi. Dan sebelum juga kita sudah melakukan percakapan pra observasi. Jadi saya perhatikan di pra observasi saya baca dan di observasi tersebut dan ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan mulai dari kegiatan pendahuluan sudah menyapa siswa, kemudian membuka pembelajaran absensi siswa, siswa, kemudian ibu juga kasih booking. Jadi saya perhatikan pada kegiatan pendahuluan ibu sudah maksimal dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang sudah diberikan. Kemudian pada kegiatan intinya saya perhatikan ibu juga sudah memberikan nanti kepada anak materi yang dibahas. Karena saya bukan guru bahasa Inggris, jadi saya agak-agak bingung juga kemarin bukan. Tapi saya perhatikan media belajar yang digunakan juga bagus. Ada video, ada gambar, materi disebutkan. Kemudian di kegiatan inti saya perhatikan ibu sudah berkomunikasi secara aktif kepada anak juga saya perhatikan semangat dalam belajarnya kan. Jadi saya pikir pembelajaran bahasa Inggris lebih menarik lah kalau seandainya pendekatan tersebut ibu laksanakan pada pertemuan selanjutnya. Di kegiatan penutup saya lihat ibu juga sudah merefleksi bersama siswa. Kemudian juga menyampaikan materi pembelajaran berikutnya, menutup dengan memberikan motivasi kepada anak-anak. Jadi supaya anak-anak kita semangat untuk mengikuti terus pembelajaran. Nah, jadi pada hari ini Bu, kita membuat percakapan komunikasi observasi. Jadi setelah ibu kemarin melaksanakan pembelajaran kelas 12 MIA tersebut, kira-kira ini apa yang ibu rasakan perlu dipertahankan, apa yang kira-kira perlu ibu tingkatkan lagi dari proses pembelajaran selanjutnya pada tanggal 11. saya coba menjawab. Iya. Jadi dari sisi yang mempertahankan itu salah satunya dari yang sudah beberapa hal yang disampaikan itu, dari poin-poin yang sudah Ibu jabarkan tadi. Terima kasih juga dari observasi udah dapat apa sedikitnya progres yang lebih baik lagi. Kalau sudah sering diskusi diskusi sama kawan, biasanya kan kita lebih mencoba percaya diri lagi gitu. Nah, kalau sisi kekurangannya mungkin dalam gimana caranya membangun hubungan misalnya positif dengan siswa lebih dekat lagi. Mungkin mereka ada programnya yang sedikit, tapi mungkin saya kurang bisa mendisiplinkan mereka, mungkin begitu. Ada yang nggak terperhatikan lebih detail daripada saya dengan mereka, walaupun sudah saya coba membangun hubungan supaya mereka lebih disiplin, lebih aktif, lebih mau berbicara, lebih
percaya diri untuk berbicara dalam bahasa Inggris tanpa takut-takut berpikir nanti kalau salah diketawain, mungkin gitu-gitu lah Bu. Biasa sekali Bu. Ya, intinya Ibu berusaha untuk selalu mengupayakan supaya anak-anak kita ini bisa lah berbahasa Inggris ya Bu ya, walaupun tidak fasih tapi bisa. Karena memang di sekolah kita ini Bu, siswa kita kalau dalam menggunakan bahasa Inggris masih mungkin belum sampai 10%. Tapi tidak apa-apa, satu huruf yang berani, satu kalimat, satu kata yang berani diucapkan itu udah membentuk satu kepercayaan diri berbicara. Luar biasa sekali. Iya. Jadi perubahan kecil itu memang terlebih dahulu perubahan kecil Bu ya, baru Kecil masuk aja. ke perubahan yang lebih besar. Kemudian Bu kan setelah Ibu sampaikan tadi ada yang ditekankan ingin Ibu tingkatkan lagi kira-kira pada topik percakapan kita ini Bu, menurut Ibu apa saja hal yang baik yang sudah dilakukan oleh anak dari setiap proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Setidaknya mereka udah tertata, udah mau merespon dari setiap pertanyaan, itu berarti kan udah ada komunikatif dalam pembelajaran. Berarti ada responnya, walaupun mereka ada takut-takut, kurang percaya diri dalam mengucapkan, takut salah, diketawain, tapi beraninya mereka itu berarti udah membuktikan bahwa dia udah termotivasi untuk terus berani malu, berani salah untuk mencari sesuatu yang benar. Berarti anak lebih mandiri, bertanggung jawab di situ Bu ya. Jadi bukan hanya sekedar belajar bahasa Inggris selesai, Betul, tapi selesai. mereka menggunakan bahasa yang sudah dipelajari, yang sudah diberikan. Dan walaupun seperti Ibu katakan tadi belum optimal, tapi dengan mereka mencoba, kita yakin itu akan menghasilkan perubahan yang lebih besar. Luar biasa sekali yang Ibu sudah lakukan. Kemudian rencana tindak lanjut itu ke depannya program yang sudah dilaksanakan. Saya perhatikan sudah luar biasa. Berapa kali juga saya mendengarkan ketika Ibu mengajar, siswa ada memberikan pertanyaan, ada reaksi lah, ada umpan balik dari anak. Jadi sebelum saya observasi itu saya perhatikan memang Ibu sudah sangat kreatif dalam memberikan pembelajaran kepada anak ini. Atau bahasa Inggris ini seperti saya sampaikan tadi itu mungkin saya saja sebagai guru agak kesulitan untuk bahasa Inggris. Rencana tindak lanjut ke depannya yang ingin Ibu laksanakan pada proses pembelajaran. Tahap awal kita ubah dulu strategi atau model pembelajarannya, jangan yang itu lagi. Kemudian bisa juga membangun seperti pola belajar berdiferensiasi, mencoba meneliti lagi tingkat kemampuan atau minat dia di mana, apakah lebih ke yang visual atau yang beberapa poin sebagainya itu. Mungkin kiat-kiat untuk belajar itulah yang mungkin perlu saya rubah lagi, dan bisa membuat juga bentuk kelompok. Kita tahu mungkin dengan penerapan belajar kelompok mereka kan lebih aktif, lebih kreatif dan bisa percaya diri dalam berkolaboratif nanti di kelas. Luar biasa sekali Bu ya. Rencana tindak lanjut yang ingin mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan dan apa yang sudah Ibu pikirkan yang akan Ibu laksanakan, mudah-mudahan hasilnya yang baik. Kemudian anak-anak kita juga memberikan respon yang positif lagi, sehingga proses pembelajaran yang kita selama ini dengan anak-anak menggunakan bahasa Inggris menuju ke yang baik. Saya sampaikan juga terima kasih kepada Ibu sudah bersedia saya observasi. Selalu akan bersedia. Alhamdulillah. Tadi saya sudah mendapatkan beberapa poin dari refleksi kita, refleksi Ibu dalam pembelajaran, kemudian topik percakapan yang sudah kita bahas juga sampai kepada rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran, baik dengan menggunakan metode pendekatan yang lebih kreatif lagi. Saya pikir sudah bisa bagus untuk
nanti di lain waktu kita bisa dialog lagi Bu kan mengenai proses pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Saya mungkin juga bisa belajar dari Ibu gimana cara